Jangan lupa subscribe channelnya Mas Nana. Si siapa? Ketemu lagi. Oke, dadah. Hati-hati di Lighten up, take me on your magic river. Tell me all your dreams align. Sign me up, tell me about the people that you know who are trying to feel alive. Life can get hard, so honey, if you need to cry, just come share my pillow and rain, rain, go away. I wanna hear that Assalamualaikum warahmatullahi everything wabarakatuh. you're Halo ever teman-teman, Bonsai feeling. ketemu lagi di konten saya. Konten kali ini tuh aku mau lihat nih beringinku yang udah lama nggak pernah dirawat. Ini dari bahan alam, ini jenis beringin hutan ya, beringin hutan lah kalau orang sini bilang, beringin kurung ya. Ini yang bisa rimbun dan perakarannya cukup banyak ya. Seperti teman-teman ketahui bahwa bahan bonsai beringin itu sangat mudah perawatannya teman-teman. Keistimewaannya dia kuat di lahan yang kering ya, karena dia mempunyai akar gantung yang panjang, bisa menjangkau air yang jauh di bawah ya. Ini memang aku sengaja bikin beringin ini sealami mungkin ya, dari perakaran dan sebagainya, tanpa terlalu banyak merekayasa teman. Ini dahannya juga kemarin tak cutting, ini udah aku cutting sebelah sini. Ini mau tak turunin ke sini nanti tak kawat, jadi supaya agak belok ya, turun ya, mengayun gitu loh. Ini juga turun nanti, juga ini nanti tak kawat turun. Coba teman-teman lihat ke bawah sini ya. Nih. Tak lepas aja HP-nya. Iya nih, lihat. Aku sengaja membuat akarnya ini dia biar tumbuh alami seperti ini. Jadi seperti pohon beringin yang ada di hutan, bener-bener seperti yang ada di hutan ya. Dari dahan menggantung ke bawah seperti ini. Dan ini masih pakai pot plastik teman-teman. Jadi nanti begitu dia sudah mulai bagus, akan pindah pot ya. Kalau dari alurnya teman-teman bisa melihat sendiri ya. Jadi ini satu batang bawah, kemudian ke atasnya cabang kanan dan kiri. Dan untuk jalur mahkotanya kita pakai yang ini nih, teman-teman. Ini jalur mahkotanya kita pakai yang ini. Sementara ini nanti nah seperti ini. Nah ini akan diturunkan kembali dahan yang ini. Jadi nanti ini akan berbentuk bulat ya. Oke teman-teman, gini ya, sekedar buat wawasan saja ya. Bonsai kebanyakan itu berbentuk segitiga ya teman-teman. Segitiga. Tapi di pohon beringin ini tidak akan saya terapkan model yang segitiga, mungkin akan mirip broom ya. Dan kenapa bonsai-bonsai Jepang itu berbentuk segitiga? Karena di Jepang itu pohon yang digunakan tuh pohon cemara teman-teman. Cemara tuh cenderung membentuk sebuah segitiga dengan ujung atau pucuk yang tajam ya.
Tapi kalau beringin dibuat segitiga, wagu teman-teman, nggak alami ya. Kalau pohon beringin dibentuk segitiga gini, set, lancip tuh nggak alami. Beringin itu bagusnya dibentuk kayak kubah ya, kayak kubah, jadi tidak terlalu lancip, tidak terlalu tajam di bagian atas sini. Tuh, jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan sama, kenapa bonsai harus berbentuk segitiga? Itu karena pohon-pohon subtropis ya, seperti cemara yang berbentuk segitiga tajuknya. Tapi kalau untuk pohon-pohon tropis, kanopinya kan cenderung melebar, teman-teman. Cenderung melebar karena mendapatkan sinar matahari yang cukup dari atas. Jadi akar lebih baiknya biar berkesan alami dibentuk menjadi bonsai yang tidak terlalu lancip atasnya. Kubah aja sini, saat ini turun boleh seperti kubah. Seperti kubah ya teman-teman. Nah begitu, itu hanya sedikit wawasan yang saya punya ya, karena bonsai saya jarang sekali yang dibentuk lancip untuk jenis pohon-pohon tropis seperti beringin, bunut gitu. Kalau serut bisa dibentuk lancip teman-teman. Tapi kalau untuk beringin, saya lebih memilih bentuk yang alami, yaitu seperti kubah, lengkungan kubah atasnya gitu. Nah tapi sangat saya sukai dari beringin tuh di bagian akar sini teman. Ini berkesan serem loh. Ini untuk membuat akar yang sedemikian banyak ini lama ya teman-teman. Ini nanti akan dikurangi dahan-dahan yang tidak dibutuhkan. Sementara ini memang saya bikin subur. Saya ingin membentuk karakter bawahnya ini biar pilinan-pilinan akar ini melekat dulu teman-teman. Melekat menjadi satu, jadi teksturnya itu seperti akar yang saling menempel seperti ini misalnya. Dulu ya. Nah, jadi kita membutuhkan daun yang cukup subur untuk menopang atau membuat proses akar lebih cepat membesar dan menempel. Jadi kalau pengen akarnya menempel seperti itu, jangan terlalu sering dipangkas teman-teman. Jadi biarkan dia subur dulu tajuknya, karena dengan daun yang banyak dia akan suplai makanannya banyak, maka akar-akar yang kita harapkan menempel itu akan membesar dengan sendirinya dan saling menempel begitu, karena berhimpitan teman-teman begitu. Itu teknik yang saya lakukan adalah dengan menyuburkan pohonnya dulu, biar yang sedang kita program ini di bagian bawah sini, akar ini cepet-cepet menumbuh menjadi yang sesuai dengan yang kita inginkan teman-teman. Tapi kalau ini dipangkas terus, nanti di sini lama prosesnya begitu. Nah ini ya, ini beringin ini hasil okulasinya banyak banget, karena saya suka ini bentuknya daunnya kecil-kecil seperti ini. Ini seperti ini teman-teman. Nah itu hasil pangkasan yang saya buat, kecil ya. Itu akan saya bentuk bonsai yang medium teman-teman, untuk 2 batang. Induknya dari bonsai yang ini teman-teman. Dan ini bonsai kenang-kenangan waktu saya kondangan ke daerah pegunungan teman-teman. Ini nempel di batu kalau nggak salah, batu pondasi dekat jalan. Saya ambil, masih kecil bentuknya, masih segini gitu, teman-teman. Terima kasih banyak sudah ngikuti videonya dari awal sampai akhir, sudah mendengarkan saya ngomong nggak jelas ya teman-teman. Terima kasih untuk selalu support di channel saya tentang bonsai ya, channelnya Mas Rana ya. Dan ini depan saya ini ada bonsai beringin atau Ficus benyamina. Oke sahabat semua, thank you, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.